Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang turunan fungsi aljabar. Untuk turunan fungsi aljabar di sini akan dipelajari pada kelas 11 pada mata pelajaran matematika wajib. Untuk kompetensi dasar KI pengetahuan 3.8 menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Sedangkan KI keterampilan 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah melaksanakan pembelajaran berikut, diharapkan peserta didik dapat mendefinisikan turunan fungsi dan menghitung turunan fungsi yang sederhana. Di sini hanya kita mempelajari bagaimana mendefinisikan turunan fungsi dan menghitung turunan fungsi yang sederhana. Arti fisis dan geometri dari turunan. Apa itu turunan? Ya, dalam arti fisis, turunan ini merupakan analisa perubahan fungsi, yakni menganalisa suatu peubah terikat yang diakibatkan oleh peubah bebasnya. Misalnya adalah gerak suatu objek. Contohnya, kendaraan berjalan, roket bergerak, laju pengisian air suatu tangki, atau kejadian-kejadian seperti pertumbuhan ekonomi, perkembangan otak manusia, deflasi atau inflasi mata uang, pertumbuhan populasi manusia, dan lain-lain. Ini apabila dikaitkan dengan konsep matematika. Sedangkan turunan secara geometris di sini turunan memiliki pengertian kemiringan atau gradien suatu garis di suatu titik tertentu. Jadi turunan ini dapat diartikan sebagai kemiringan suatu garis di titik tertentu. Kemudian di sini kita akan mendefinisikan turunan dengan menggunakan konsep limit. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang limit fungsi aljabar bagaimana. Jadi suatu fungsi memiliki turunan apabila memiliki limitnya ada. Jadi di sini turunan dari suatu fungsi, misalkan fungsinya adalah y atau y sama dengan fx terhadap x di titik x sama dengan h, didefinisikan sebagai berikut. F aksen x, jadi turunannya ini adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fungsi fx ditambah h dikurangi fx dibagi h. Jika nilai di sini limitnya ada, fungsi f dikatakan diferensiabel, memiliki turunan di x, dan f aksen disebut suatu fungsi turunan dari f. Turunan dari y sama dengan fx seringkali ditulis dengan y aksen sama dengan f aksen x. Jadi notasinya bisa y aksen sama dengan f aksen x, atau dapat ditulis dy per dx atau dfx per dx. Ini adalah notasi dari turunan fungsi. Contohnya, misalkan tentukan turunan pertama untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat. Kita akan menggunakan konsep limit. Bagaimana mencari turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat? Kita tulis terlebih dahulu dengan menggunakan rumus limit. F aksen x artinya turunan dari fx sama dengan limit h mendekati 0 fx ditambah h dikurangi fx dibagi dengan h. Nah, sedangkan di sini fx-nya adalah x kuadrat. Maka kita akan substitusikan di sini. Nah, kita substitusikan
f aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Perhatikan fx adalah x kuadrat, maka di sini x-nya diganti dengan x ditambah h dikuadratkan, dikurangi fx-nya berapa? Fx-nya adalah x kuadrat dibagi dengan h. Kemudian f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, ini dikuadratkan, x ditambah h dikuadratkan menjadi x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat dikurangi x kuadrat dibagi dengan h. Kemudian f aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Perhatikan di sini x kuadrat dikurangi x kuadrat hasilnya 0. Sehingga tinggal 2xh ditambah h kuadrat dibagi h. H di sini dikeluarkan. Sehingga h kuadrat hanya dikeluarkan 1, maka tinggal h. Kemudian 2xh hanya dikeluarkan, maka tinggal 2x dibagi dengan h. Sehingga hanya di sini disederhanakan, sehingga f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 2x ditambah h. Nah, sekarang hanya di sini substitusikan ke 0, di sini disubstitusikan ke h, sehingga 2x ditambah 0 hasilnya adalah 2x. Sehingga jadi turunan fungsi dari fx sama dengan x kuadrat adalah f aksen x sama dengan 2x. Ini adalah contoh sederhana. Sedangkan kita perhatikan pada contoh yang kedua, tentukan turunan pertama untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx ditambah h dikurangi fx dibagi dengan h, sama dengan limit h mendekati 0, x ditambah h kuadrat, karena ini fx ditambah h, maka di sini x-nya juga ditambah h, sehingga x ditambah h dikuadratkan ditambah 2x ditambah h di sini dikurangi fx. Fx-nya adalah x kuadrat ditambah 2x dibagi dengan h, sama dengan limit h mendekati 0, ini dikuadratkan menjadi x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat ditambah 2x ditambah 2h. Kemudian ini dikurangi x kuadrat dikurangi 2x dibagi dengan h, sama dengan limit h mendekati 0. Nah, perhatikan di sini x kuadrat dikurangi x kuadrat adalah 0. Kemudian yang disederhanakan kembali adalah di sini 2xh ditulis ditambah h kuadrat juga ditulis, kemudian ditambah 2h. Sedangkan 2x dikurangi 2x sama dengan 0. Kemudian dibagi dengan h. Kemudian limit h mendekati 0 hanya di sini dikeluarkan. Hanya dikeluarkan, difaktorkan, sehingga h dikali 2x ditambah h ditambah 2 dibagi h. Karena hanya di sini bisa disederhanakan, maka tinggal 2x ditambah h ditambah 2. Hanya diganti dengan 0, sehingga hasilnya 2x ditambah 2. Jadi turunan fungsi dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x adalah f aksen x sama dengan 2x ditambah 2. Nah, kesimpulannya dari kedua contoh tersebut, apabila ada fungsi fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n dikurangi 1.
turunan fungsi dengan aturan pangkat seperti ini. Kemudian apabila fx, suatu fungsi fx sama dengan k dikali x pangkat n, maka f aksen x sama dengan k dikali n-nya turun di sini dikali x pangkat n-1 merupakan turunan fungsi dengan aturan kelipatan konstanta. Contohnya, nah contoh di sini kita tidak perlu menggunakan konsep limit, kita akan menggunakan rumus turunan suatu fungsi. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 6. Jadi kita tidak menggunakan limit lagi, kita akan menggunakan rumus f aksen x sama dengan n kali x pangkat n-1. Karena di sini x pangkat n dan n-nya adalah 6, maka nanti hasilnya adalah turunannya n dikali x pangkat n dikurangi 1. N-nya tadi adalah 6, maka 6 kali x pangkat 6 dikurangi 1. 6 dikurangi 1 hasilnya 5. Sehingga turunan dari x pangkat 6 adalah 6x pangkat 5. Misalkan contoh yang keempat di sini. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3. Diketahui di sini adalah fx sama dengan 4x pangkat 3. Berapakah turunan dari 4x pangkat 3? Nah, di sini fx sama dengan 4x pangkat 3. K-nya di sini adalah 4 dan n-nya adalah 3. Maka kita menggunakan f aksen x sama dengan k dikali n dikali x pangkat n-1. Sehingga k-nya di sini 4 kali n, n-nya 3. 3-nya turun di sini, kemudian x pangkat 3 dikurangi 1, sehingga 4 kali 3 adalah 12, x pangkat 3 dikurangi 1 adalah 2, sehingga turunan dari 4x pangkat 3 adalah 12x kuadrat. Ya, sekarang bagaimana apabila suatu turunannya ini fungsinya adalah suatu operasi fungsi aljabar. Misalkan ada penjumlahan dan ada pengurangan. Jika fx sama dengan fungsi ux ditambah atau dikurangi vx, maka turunan fx terhadap x adalah f aksen x sama dengan turunannya ux atau u aksen x ini ditambah atau dikurangi turunannya dari vx atau v aksen x. Contohnya, di sini saya memiliki y sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6. Maka ini ada operasi penjumlahan, di sini ada operasi pengurangan. Hasilnya adalah y aksen sama dengan di sini ya 3, ini k-nya tadi, kemudian n-nya 2, maka 2 ini turun berarti 3 dikali 2 x pangkat 2 dikurangi 1 ditambah turunannya 5x. 5 ini karena di sini pangkatnya 1 maka n-nya 1, maka 5 kali x pangkat 1 dikurangi 1 dikurangi di sini konstanta, artinya ini adalah x pangkat 0, sehingga 6 turunannya adalah 0 karena n-nya 0 dikali berapapun hasilnya 0, sehingga jika konstanta maka turunannya adalah 0,
sehingga 3 kali 2 adalah 6, X 2 kurangi 1 adalah 1, sehingga 6X. Kemudian di sini ditambah 5, X pangkat 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1 adalah 0, maka X pangkat 0 adalah 1, sehingga di sini tinggal 5. Sehingga turunan Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 5X dikurangi 6 adalah 6X ditambah 5. Contoh yang keenam, misalkan saya memiliki Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 3X ditambah 4 dibagi dengan X. Nah, maka penyelesaiannya di sini masing-masing ini dibagi dengan X. Kita uraikan, 2X kuadrat dibagi X sama dengan 2X. Min 3X dibagi X adalah min 3. 4 dibagi X adalah 4 per X. Maka turunannya di sini 4 per X di sini kita ubah menjadi 4 kali X pangkat min 1. Ya, ini menjadi 4X pangkat min 1. Maka turunannya di sini perhatikan 2X turunannya adalah 2 menjadi 2 saja ya. Dari sini K-nya 2, N-nya 1, maka 2 kali 1 2X. Ini tadi pangkatnya 1, 1 dikurangi 1 0, berarti 2X pangkat 0. X pangkat 0 adalah 1, berarti 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Dikurangi ini konstanta, maka turunannya adalah 0. Kemudian turunannya dari 4X pangkat min 1, ini K, ini N, berarti 4 kali min 1 kali X pangkat min 1 dikurangi 1, sehingga 4 kali min 1 sama dengan min 4, X pangkat min 2, min 2 dari min 1 dikurangi 1, sehingga sama dengan 2 dikurangi 4 per X kuadrat. Ini ada beberapa latihan yang harus kalian kerjakan. Yang nomor 1 dengan menggunakan konsep limit, dan nomor 2 dengan menggunakan rumus turunan. Kalian coba latihan tersebut, bagaimana kemampuan kalian dalam konsep turunan fungsi aljabar di sini. Selamat belajar dan mencoba. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.